Berikutnya, saya ingin menjelaskan mengenai, awardee kriteria. Jadi sebenarnya apa sih yang dicari oleh, pemerintah Jepang dan orang seperti apa yang sekiranya bisa lolos ke, Max Scholarship ini. Saya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa, awardee Max itu sendiri dan hal yang saya cantumkan di sini adalah sekiranya kesamaan-kesamaan yang dimiliki oleh kita sebagai, awardee Max tersebut. Jadi yang pertama adalah good grades. Good grades ini artinya kita mempunyai nilai yang cukup untuk, masuk ke dalam Max University, istilahnya di atas rata-rata lah, bisa mungkin IPK-nya 3,5 atau di atas 90 untuk, anak-anak SMA. Lalu yang kedua mempunyai experience, itu bisa organization or volunteering yang sekiranya menambah profil kita. Lalu yang ketiga mempunyai achievements. Achievement ini bisa dalam, lomba-lomba nasional atau misalnya kita ikut research atau studi dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, kita bisa membuat esai dengan baik. Ini sangat penting karena ketika kita daftar ke Max Scholarship ini, yang pertama kali dilihat adalah dokumen screening. Dan dokumen screening ini tidak mencerminkan diri kita kalau esai kita kurang bagus gitu. Jadi sebisa mungkin esai kita itu mencerminkan siapa jati diri kita. Dan untuk membuat hal tersebut dalam bahasa Inggris tentunya perlu, ilmu yang kuat untuk cara, menulis esai. Nah, yang kelima, good English speaking skills. Nah, artinya ketika nanti kita interview, ketika nanti kita ada tes-tes dan lain sebagainya, Inggris kita akan diuji di situ. Dan tentunya untuk daftar ke Max itu, sertifikasi bahasa Inggris untuk menjadi nilai plus juga menjadi salah satu hal yang menambah profil kita. Jadi, alangkah baiknya kalau misalnya kita dari jauh-jauh hari, mungkin sebelum kita daftar ke Max ini, kita mempersiapkan cara kita berbicara, cara kita memahami bahasa Inggris, dan cara kita bisa, listening dan writing dengan bahasa Inggris. Nah, yang keenam ini know how to research. Artinya, nanti ketika kita daftar Max, itu tesnya itu berbeda-beda tiap tahunnya. Jadi nggak pasti kita akan tes interview, nggak pasti kita juga akan tes writing. Jadi untuk bersiap-siap, lebih baik kita bisa research. Karena untuk presentasi ini, untuk interview ini, ketika kita berbicara dan diberikan pertanyaan, pastinya harus ada dasarnya gitu. Kamu tahu dari mana bahwa ini, dari sini misalnya. Kita harus tahu dan harus persiapkan dari jauh-jauh hari. Apa sih info yang kita butuhkan? Jadi kemampuan untuk research ini sangat penting untuk mempersiapkan diri kita di kemudian hari. Lalu yang ketujuh ini ada presentation skills, artinya sama dengan hal yang saya sampaikan tadi, skill presentasi ini sangat penting karena kita tidak pernah tahu ujian seperti apa yang akan disediakan oleh Max. Lalu yang terakhir ini adalah mental dan attitude. Saat kita interview, saat kita eee, melihat dengan profesor-profesor, kita akan dilihat sekali mental dan attitude kita. Cara kita berpikir juga penting, cara kita menyampaikan perkataan kita, body language kita, dan lain sebagainya. Jadi mental dan attitude ini sangat penting dan perlu kita latih. Sebisa mungkin sebelum hari H-nya, sebelum kita ada presentasi dan lain sebagainya, kita melihat, diri kita berbicara di cermin. Bagaimana cara kita menyampaikan, ide kita, bagaimana cara kita menyampaikan body language kita, dan lain sebagainya. Apakah sudah termasuk, orang yang mencerminkan mental dan attitude yang baik, atau adalah hal yang perlu kita tingkatkan, seperti itu. Nah, berikutnya kita ke tips on getting math scholarship. Nah, ini yang cukup panjang ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, do volunteering activities. Nah, volunteering-nya itu bisa yang saya, bilang tadi, bisa apa saja, tapi pastikan volunteering activity-nya ini berkaitan dengan jenjang studi yang kita, inginkan misalnya. Contoh, misalnya kita ingin ke, eee, jenjang studi medicine, artinya kita harus ada volunteering di mana kita membantu misalnya Palang Merah Remaja dan lain sebagainya. Contoh juga kita misalnya ingin ke ekonomi dan manajemen, kita harus ada, volunteering activities di ekstrakurikuler koperasi siswa misalnya, ataupun volunteering activities di, eee, organisasi-organisasi kampus yang berhubungan dengan wirausaha misalnya.
Dan pastikan ketika kamu melakukan volunteering activities ini, kamu meminta kredit. Maksudnya adalah tanda bahwa kamu pernah volunteering di sini gitu, tanda resmi bahwa kamu pernah volunteering di sini dan ada pengalamannya. Istilahnya sertifikat lah, kalau misalnya kamu pernah melakukan volunteering. Jadi itu bisa menjadi nilai plus bagi kita dan menunjukkan bahwa kita ini memang tertarik untuk terjun ke jenjang studi yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada maintain your good grades. Ini artinya ya kita harus belajar dengan giat, harus bisa menyeimbangkan antara aktivitas sehari-hari kita dengan pelajaran akademik kita. Dan please study hard and study smart. Nah, yang ketiga, participate in competitions. Ya itu tadi yang bisa saya bilang, kompetisi-kompetisi mungkin untuk minimalnya standar nasional. Tapi kalau misalnya kita punya standar provinsi, atau lebih baik lagi standar internasional, itu juga bisa dicantumkan karena itu juga menunjukkan bahwa kita punya pengalaman di sini dan kita siap untuk bersaing seperti itu. Nah, yang kelima, learn how to write essays. Jadi cara belajar esai ini sangat banyak ya, bisa dari YouTube, bisa dari internet, bisa dari kita daftar juga ke Coach Potato atau mungkin dari Instagram juga banyak service-service yang menawarkan cara menulis esai. Jadi esai ini sangat penting dan perlu dipersiapkan dari jauh-jauh hari cara membuat esai yang baik dan bisa mencerminkan jati diri kita. Lalu yang kelima, be confident on presentation. Nah, ini dia. Kita harus sering-sering berlatih presentasi. Yang saya bilang tadi, kita tidak pernah tahu interview tesnya seperti apa. Bisa saja nanti dia diminta presentasi, bisa saja nanti diminta untuk berbicara dengan spontan, dan lain sebagainya. Jadi, belajar untuk bisa menumbuhkan percaya diri saat kita berbicara di depan orang banyak. Itu adalah hal penting karena menurut saya belajar presentasi ini tidak akan ada ruginya, tidak pernah rugi. Karena dimanapun nantinya di jenjang kuliah, di jenjang studi, dan mungkin di jenjang pekerjaan kita nanti akan digunakan. Lalu yang keenam, practice English or Japanese. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin ke Jepang terutama, Inggris itu penting. Inggris itu adalah salah satu hal yang pasti perlu dipelajari untuk kita study abroad. Tapi ketika kita bisa mempelajari bahasa negara yang kita tuju, yaitu negara bahasa Jepang, nah dan kita menunjukkan bahwa kita mempunyai skill bahasa Jepang tersebut, itu sudah menjadi nilai yang sangat plus bagi mereka itu. Ketika kita bisa interview dan mungkin kita menggunakan salamnya menggunakan bahasa Jepang dan menggunakan sedikit-sedikit bahasa Jepang yang bisa membantu kita menjelaskan kepada mereka dengan bahasa Jepang, itu akan menjadi hal nilai plus ya, karena mereka cukup kabung. Jadi, wah ternyata menunjukkan diri kita ini sangat sangat berniat untuk melanjutkan studi ke Jepang. Nah, yang ketujuh ini adalah start reading. Reading ini penting ya, karena dia diperlukan untuk research dan lain sebagainya. Nah, menurut saya banyak orang-orang yang kurang tahu gitu. Misalnya kita ingin daftar scholarship ke sini, tapi nggak tahu caranya gimana. Kita ingin daftar ke melalui banyak scholarship, tapi kurang tahu dokumen yang diperlukan apa misalnya. Nah, reading ini bisa mulai dari situ. Kita bisa mencari sumber-sumber terlebih dahulu, mulai reading, dan kalau misalnya kita ada nih yang nggak tahu ini dokumennya apa sih, atau misalnya ini keperluannya apa sih, tesnya apa sih. Nah, itu kita harus suka membaca terus. Karena dari situlah kita bisa tahu, kita bisa dapatkan informasi. Ataupun kalau misalnya kita ingin fokus banget nih ke jenjang studi kita, ekonomi manajemen atau misalkan uh, kedokteran atau engineering. Kita baca tentang ekonomi manajemen, tentang kedokteran dan engineering tersebut juga menjadi nilai plus karena jadinya kita tahu research apa yang ingin kita lakukan atau misalnya diminta interview, presentasi, kita juga tahu presentasi apa yang perlu kita lakukan. Jadi menumbuhkan interest dalam diri kita sendiri untuk kita lanjutkan ke research yang bisa digunakan untuk daftar di Mass Scholarship ini. Berikutnya respect and humility. Jadi menurut saya yang paling penting adalah mungkin di sini ada kakak-kakak yang sangat berprestasi, sangat uh, udah banyak lah pengalamannya, menang lomba internasional dan sebagainya, nilainya tinggi dan lain sebagainya. Dan kadang ketika sudah mencapai titik yang tinggi, kita kadang merasa
"Wah ini gampang kok," misalnya, "gampang kok interview ini, wah gampang kok research ini, wah gampang kok bikin esai." Menurut saya sifat-sifat seperti itu harus dikurangi, karena kita harus respect dan humble gitu. Karena terkadang orang Jepang ini melihat, my scholarship itu mereka melihat orang yang masih bisa berkembang. Jadi kalau kita menunjukkan diri kita, sangat tinggi, harga diri kita dan sangat sombong gitu misalnya, mereka kadang juga agak berpikir 2 kali untuk melihat diri kita gitu. Jadi respect dan humility ini ketika kita menunjukkan bahwa kita respect kepada profesornya, kita menunjukkan respect dan humility di dalam tulisan kita, di dalam research kita, itu justru menurut saya akan menjadi nilai plus gitu. Karena, eee, respect dan humility dimanapun akan menjadi nilai plus, bukan hanya di University sendiri. Jadi mulai dari sekarang bisa dilatih, respect dan humility. Sejauh apapun kita melangkah, tetaplah sediakan ruang untuk belajar dan jangan bersifat sombong di depan orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir, ready for failure. Artinya mungkin dari kesekian banyak universitas yang ingin kita daftar, kesekian banyak, beasiswa yang ingin kita daftarkan, tapi hanya sedikit yang bisa kita, yang diterima gitu misalnya. Dan itu justru, menjadi pelajaran ya bagi kita. Sedikit, berbagi juga, saya dulu daftar ke universitas di Jepang itu ada sekitar 7 universitas dan yang keterima hanya satu di University of Hyogo ini. Dan alhamdulillahnya itu langsung lolos ke my scholarship. Nah, seandainya saya tidak saat tidak terima itu saya menyerah di situ dan saya tidak mau melanjutkan ke daftar berikutnya, ya pasti tidak akan maju gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat kegagalan sebagai langkah kita untuk belajar, melihat kegagalan sebagai pelajaran, nah itu menjadi, pendorong ya bagi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Misalnya kalau misalnya kita udah gagal nih, kita daftar di contoh Kyoto University, Max-nya udah gagal. Nah, kita lihat lagi, di mana ya salah saya? Apakah di esainya? Apakah saat dokumen studi saya ada yang kurang banyak? Apakah profil saya kurang, menonjol dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa belajar, dari kesalahan-kesalahan itu, apa sih yang perlu kita improve, di mana sih yang perlu kita tingkatkan, apakah profil saya perlu saya tingkatkan, apakah esai saya perlu saya perbaiki, apakah saya perlu melatih interview saya, seperti itu. Jadi, dari kegagalan ini kita bisa belajar, di area mana yang perlu kita tingkatkan untuk bisa maju dan berkembang menjadi pribadi yang sekiranya layak untuk mendapatkan beasiswa, seperti